Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, saya Santi Adi Yuliani, guru kelas 6 SDN Negeri Pasangrahan 2, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 3, tokoh dalam penemuan. Saya menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan saya ke depan. Selamat menyaksikan. Kita mulai jam depan. Tegak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelumnya Ibu mau mengingatkan untuk kalian tetap menerapkan protokol kesehatan. Maskernya ada? Ya. Tidak apa-apa kalau di ruangan kelas boleh dibuka. Kemudian tidak lupa apa lagi? M yang pertama memakai masker. M yang kedua cuci tangan. M yang ketiga menjaga jarak. M keempat menghindari kerumunan. Kemudian M kelima menghindari mobilitas. Oke ya, Ibu selalu mengingatkan kalian untuk tetap menerapkan 5 protokol kesehatan. Oke, hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita ucapkan syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini semuanya sehat. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati mulai. Ya, anak-anak, bagaimana hari ini sudah siap untuk belajar? Siap. Kita diperiksa dulu kerapihan seragamnya dari atas sampai bawah sudah rapi belum? Sudah. Alat tulisnya persiapkan dengan baik. Silakan diletakkan di atas meja ya. Pensil, buku dan lain-lain. Ya, baik anak-anak, untuk meningkatkan nilai dan sikap nasionalisme kalian sebelum belajar, kita menyanyikan dulu salah satu lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, silakan boleh berdiri. Lihat dirinya ya. Siap. Satu Nusa, satu bangsa, satu
belajar dan sebagainya. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan, kalian akan mampu menganalisis komponen-komponen pada listrik, kemudian nanti kalian akan coba praktek untuk membuat rangkaian listrik sederhana secara seri. Kemudian juga kalian akan menganalisis teks eksplanasi ilmiah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Ya anak-anak, supaya lebih memotivasi kalian, Ibu punya sebuah tayangan untuk kalian simak sehingga nanti akan belajarnya lebih termotivasi. Ingin menonton? Yeay. Ya, bagaimana anak-anak? Semakin siap dan semangat dalam belajar? Ya. Oke, kalau sudah siap, kalian sudah siap untuk menerima materi pada hari ini, Ibu akan menjelaskan dahulu mengenai komponen-komponen listrik dan juga teks eksplanasi ilmiah melalui tayangan PowerPoint ini. Terbaca tidak? Ya, teks eksplanasi ilmiah itu apa? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Oke. Teks eksplanasi berfungsi untuk apa? Memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Oke, teks eksplanasi itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada pernyataan umum atau topik utama, ya. Yang kedua ada deretan penjelas atau isi. Yang ketiga ada penutup atau kesimpulan. Anak sudah jelas penjelasan dari Ibu tadi? Sudah. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Siapa? Oke, Ana. Cara untuk menentukan topik utama pada teks. Ya, baik, bagus pertanyaannya. Untuk menentukan topik utama pada teks itu biasanya terletak pada awal paragraf. Topik utama itu bisa disebut sebagai ide pokok. Kalian sudah bisa kan mencari ide pokok pada materi sebelumnya? Nah, itulah cara mencari topik utama juga sama halnya dengan mencari ide pokok. Ya, materi selanjutnya yaitu tentang rangkaian listrik dan fungsi komponen listrik. Kita baca sama-sama. Listrik akan mengalir pada sebuah rangkaian. Rangkaian listrik itu adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Nah, apa saja komponen listrik itu? Yang pertama ada saklar. Apa fungsinya saklar? Untuk Menyambungkan atau memutus rangkaian listrik hingga membuat aliran listrik terhenti. Dua, ada baterai. Kita baca sama-sama fungsinya untuk sebagai sumber energi listrik. pada dasarnya Baterai adalah media penyimpanan energi listrik yang juga dapat dijadikan sebagai sumber listrik kembali. Ya anak-anak, supaya kalian nanti ketika praktek membuat rangkaian listrik secara seri lebih paham, Ibu punya satu aplikasi yang bisa kita pergunakan untuk belajar dalam membuat rangkaian seri. Namanya aplikasi PET Colorado. Sekarang Ibu minta setiap ketua kelompok untuk maju ke depan. Kemudian nanti coba simulasikan bagaimana cara membuat rangkaian seri pada aplikasi tersebut. Setelah kalian paham, kembali ke kelompoknya masing-masing dan kita akan coba praktek pada komponen yang sebenarnya. Siap? Tepuk semangat dulu, tepuk semangat.
mengajarkan cara membuat rangkaian listrik secara seri pada aplikasi Colorado. Nanti kalian akan coba untuk praktek pada komponen yang sebenarnya. Tapi sebelumnya, Ibu punya dulu sebuah cerita. Cerita ini merupakan cerita teks eksplanasi juga. Coba kita baca dulu sama-sama ya. Teksnya berjudul Si Paralel Penyelamat Jalan. Lembar pertama. Siapa yang mau membaca? Gabriel. Karet Agustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Kesimpulan, Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1932. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling tersambung secara paralel. Pesan: sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas, karena jika tidak ada lampu lalu lintas, maka kegiatan di jalan raya akan terganggu. Keisha, silakan siapa yang mau bertanya tentang tadi yang sudah Keisha presentasikan? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan kelompoknya Rani. Apa pertanyaannya? Bagaimana cara menentukan deret penjelas? Bagaimana cara menentukan deret penjelas? Kelompok 1, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Fitri. Deret penjelas berada pada paragraf kedua atau bisa juga disebut isi. Oke, betul ya. Deret penjelas berada di paragraf setelahnya atau disebut juga dengan isi dari teks eksplanasi. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya anak-anak, kita akan melakukan proyek yang kedua, yaitu kita akan mencoba menyusun rangkaian listrik sederhana secara seri. Kemarin Ibu sudah menugaskan kalian untuk membawa komponen-komponen listrik yang akan digunakan pada hari ini. Sudah dibawa? Sudah. Sebelumnya Ibu akan membagikan dulu LKPD-nya. Kalian cermati, kemudian silakan nanti kalian bersama kelompok kalian menyusun komponen-komponen yang dibawa sehingga menjadi sebuah rangkaian listrik sederhana.
Ya, baik anak-anak. Sekarang setelah kalian selesai membuat rangkaian listrik sederhana, kita coba kemukakan hasil yang sudah kalian buat tadi di depan kelas ya. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yuk, kelompok berapa? Kelompok 4. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Taufik Fadila dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan rangkaian seri. Nama percobaan rangkaian seri. Tujuan percobaan untuk membuat rangkaian seri. Alat-alat: pisau, cutter, kertas, buku tulis, pulpen, pensil, penggaris, penghapus, dan HP. Langkah kerja: pastikan semua alat dan bahan yang akan menggunakan tepat dan dalam keadaan baik. Gambarlah rancangan rangkaian listrik yang akan kamu buat. Perlihatkan gambarmu pada guru. Jika disetujui, kamu dapat membuat rangkaian seri lampu sederhana. Saya akan menampilkan hasil dari kelompok saya. Oke, ya kita lihat ya, nyala tidak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Berarti rangkaiannya berhasil, betul ya cara merangkainya. Oke, ada yang mau bertanya untuk kelompok 4 siapa? Ya, silakan Asifa. Apa kesulitan yang dihadapi ketika merangkai rangkaian seri? Ya, siapa yang mau menjawab dari kelompok 4? Oke, silakan Farina. Sulit dalam melilitkan kabel untuk komponen. Oke, sulit dalam melilitkan tiap kabel untuk tiap komponen. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kelompok selanjutnya yang akan mempresentasikan adalah kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya, silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakrina Rasulana dari kelompok 3. Nama percobaan rangkaian seri. Tujuan percobaan membuat rangkaian seri. Alat-alat: cutter, kertas, pulpen, penggaris, penghapus, platform WhatsApp, platform sorting, 2 buah baterai, kabel 2 meter, 2 bohlam lampu, 2 filting lampu, sangkal 2, selotip atau plaster, kertas kantor, tulus, dan dinding. Langkah kerja: gambarlah rancangan rangkaian listrik yang akan kamu buat. 3. Perlihatkan gambarmu pada guru. Jika disetujui kamu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk salut. Ya, anak-anak, apa yang bisa kita simpulkan setelah pembelajaran hari ini? Siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Sahril. Kesimpulan yang saya simpulkan pada pembelajaran hari ini adalah teks eksplanasi terdiri dari topik utama, deret penjelas, dan kesimpulan rangkaian listrik seri. Disusun secara sejajar komponen-komponennya. Baterai untuk sumber energi, kabel untuk mengalirkan listrik, saklar untuk menghidupkan atau mematikan lampu, lampu untuk mengeluarkan cahaya. Kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Kelebihan rangkaian seri: 1. Proses pembuatan rangkaian seri cukup mudah karena bentuknya yang sederhana. 2. Hemat biaya karena tidak membutuhkan banyak kabel dan saklar. Ya, bagus Sahril. Tepuk tangan dong untuk Sahril. Berhasil menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, karena tadi kalian sudah belajar secara berkelompok, sekarang saatnya kalian mengerjakan lembar evaluasi. Silakan dirapikan dahulu apa-apa yang ada di meja, kemudian proyeknya dikumpulkan dulu di depan dan juga LKPD-nya. Baru setelah itu kalian rapikan kembali mejanya seperti biasa. Ya baik anak-anak, Ibu akan membagikan lembar evaluasi untuk mengetahui kalian sudah atau belum memahami materi yang sudah tadi kita laksanakan. Ini harus dikerjakan
mengerjakan secara mandiri dan tidak boleh mencontek. Siap? Baik, Ibu akan bagikan ya di estafet di belakang. Bagaimana? Sudah paham tentang materi pembelajaran hari ini? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum paham tentang materi yang sudah kita bahas? Paham semua? Oke, alhamdulillah. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkaian listrik yang kedua, yaitu rangkaian listrik secara paralel. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya, supaya kalian lebih mencintai budaya daerah yang ada di tanah air, kita menyanyikan dulu salah satu lagu daerah dari Indonesia yang berjudul Ampar-Ampar Desa. Dari daerah mana ini? Kalimantan Selatan. Siap ya? Siap. Silakan berdiri. Sampai di sini, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kalian resapi dengan sebaik-baiknya. Baik, sebelum pulang kita berdoa dulu supaya nanti di jalannya kalian bisa pulang dengan selamat. Silakan pimpin oleh ketua kelas. Sebelum pulang, mari kita baca doa dalam hati mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.